Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di dalam sebuah penyaksian ini sebenarnya apa sih yang menyaksikan dan disaksikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Ediha. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Maaf telat hadir tayangannya Syekh Jati Channel, Madura, Pamekasan. Izin tanya Guru Syekh Jati, jika kita saat tahiyat bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, terus kalimat selanjutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menyatakan diri apa Guru Syekh Jati? Dan wa ala ali sayyidina Ibrahim, menyatakan diri Ibrahim yang bagaimana dalam pandangan ilmu hakikat. Minta izin pengertian penjelasan yang dinamakan syahadat Rasul, syahadat Nabi, dan syahadat-syahadat yang lain. Subhanallah, pertanyaan yang sangat indah. Di sini ada sholawat Ibrahim, ada syahadat Rasul, ada syahadat Nabi, dan syahadat-syahadat yang lain. Ini mungkin nggak cukup ya jika kita bahas semua, karena di dalam sebuah video pendek akan menjadi kurang detail. Kali ini aku akan bahas hakikat syahadat saja. Para sahabat semua, di dalam memahami makna syahadat ini sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kita telah bersaksi. Oleh karena itu, jika syahadat itu hanya pengucapan lisan saja, maka sudah pasti tidak akan berpengaruh terhadap pribadi dan mental manusia, apalagi pada sisi batin yang tidak dapat disentuh oleh kata-kata. Karena sebuah pengucapan saja itu memang tiada mampu masuk di dalam persaksian. Harus ada pendalaman dan penjiwaan di situ. Lalu bagaimana atau dengan siapakah kita bersaksi? Ketika kita mengucapkan Allah, maka sesungguhnya kata ini harus hadir dan terlahir dari keyakinan yang sangat mendalam. Pada saat pengucapan itu, kita harus yakin bahwa Allah itu ada pada diri setiap nabinya, dan bahwa setiap diri kita ini atau setiap pribadi seharusnya mampu membawa peran dari hakikat nabi tersebut. Maka di dalam bersyahadat itu kita harus mampu bersaksi atas diri kita sendiri, yakni diri kita yang batin. Berbicara tentang peran kenabian di dalam setiap diri, mohon maaf sebelumnya jika kita berbicara tentang ilmu hakikat, mohon kita lepaskan sejenak pandangan syariat kita. Kalau tidak, maka pikiran dan hati Anda akan selalu berdebat dan Anda bisa mengalami depresi tinggi. Jadi secara syariat, Nabi Muhammad SAW adalah panutan seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di dunia. Dan secara hakikat, peran Nabi tersebut sesungguhnya adalah akan selalu hidup sepanjang masa, sama seperti peran iblis yang ada pada pribadi orang-orang jahat. Sampai kapanpun sifat iblis itu akan selalu ada dalam pribadi orang jahat. Ini adalah hukum sebab akibat yang akan selalu ada untuk keseimbangan alam dan aturan rahasia alam, supaya tidak terjadi perdebatan antara pribadi kita. Itulah kuncinya. Jadi jika masa kenabian selesai dan berganti dengan masa kewalian, kemudian masa kewalian juga berganti dengan masa-masa selanjutnya, dan ini akan berlanjut terus sampai masa kita sekarang ini dan nanti. Para nabi yang selalu hidup itu adalah sifatnya. Sifat adalah sangat mempribadi, bukan sifat bersifat umum, sifat batiniah, bukan lahiriah. Cenderung pada batiniah, bukan lahiriah. Dan peran tersebut atau hakikat sifat nabi akan selalu tumbuh subur, sifat-sifat yang selalu ada di setiap jiwa-jiwa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak sampai 100% sih, tapi minimal 1-10% saja
sifat itu hidup di dalam setiap pribadi, ini sudah cukup mencerahkan pribadi kita dari kegelapan sifat dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tersebut terpercik ke dalam seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi jangan kita membayangkan Nabi secara fisikal, karena itu akan membuat kita masuk ke alam khayalan tentang Nabi. Jadi baper nantinya. Jadi di dalam sebuah penyaksian ini, sebenarnya apa sih yang menyaksikan dan disaksikan? Karena jika kita berpikir untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW secara langsung, yang sudah pasti ini mustahil. Jadi di dalam kalimat syahadat diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah seperti sebuah filosofi keris. Asyhadu alla ilaha illallah ini adalah sisi batin atau bilah kerisnya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah sisi lahir atau warangkanya. Atau sisi batin adalah terletak pada zat, dan sisi lahiriahnya ada pada sifat. Asyhadu alla ilaha illallah, anekseni ingsun ora ana gusti kelawan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah sisi batin pada zat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anekseni ingsun ora ana rasul kejaba Nabi Muhammad. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat semua, Rasul adalah utusan. Dan hakikat utusan dalam hidup kita, dalam pribadi kita ini adalah sisi batin yang menghidupi tubuh kita ini. Nafas itu sendiri adalah sebuah utusan Allah untuk diri kita untuk menghidupi jasad ini. Ini sisi batin yang paling luar, yang paling bisa kita rasakan, di mana terdapat eksistensi ruh di dalam nafas. Allah berfirman di dalam surat Sad ayat 72, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Jadi datangnya nafas, maka hiduplah kita, dan pulangnya nafas, maka matilah kita. Maka saat nafas tersebut pulang, hanyalah bangkai yang tertinggal. Maka keluar masuk nafas kita inilah yang menjadi saksi atas hidup kita ini. Nafas adalah sifat hidup Allah atau hayu, dan jika nafas atau saksi tersebut hilang atau putus, maka putus pulalah hidup kita. Nafas adalah salah satu perkara yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafas kita ini yang menjadi saksi bahwa kita masih hidup. Ya, nafas kita ini yang menyaksikan. Inilah salah satu syahadat yang bisa dengan mudah kita pahami. Nafas ini yang menjadi utusan bahwa kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah nafas ada eksistensi ruh. Ruh tersebut akan mengalami perpecahan seiring dengan perkembangan tubuh menjadi sukma, nyawa, jiwa, serta sisi batin manusia yang lainnya. Nafas adalah dimensi terkecil yang bisa kita pahami dan kita rasakan. Ibarat aliran listrik, kita mampu mengakses aliran yang ada di jaringan rumah kita dengan kapasitasnya. Dan ini bisa terhubung dengan pusat gardu induk PLN dengan ribuan kilowatt. Selama nafas kita ini keluar masuk menghidupi tubuh kita ini, saat itulah seharusnya masih bisa menyaksikan hidup kita saat ini. Tanpa nafas, manusia tidak akan bisa hidup. Detak jantung makhluk hidup pasti akan berhenti tanpa nafas. Sadarilah bahwa hidup atau dalam bahasa Jawa urip itu adalah salah satu sifat maknawiyahnya Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani, dan sifat ma'ani berasal dari sifat salbiyah, dan sifat salbiyah berasal dari satu, yaitu nafsiyah. Dan di dalam merenungi kedalaman nafas hingga sampai merasakan kesaksian tersebut, bersaksi atas hidup dan yang maha hidup, maka di dalam bersyahadat tersebut kita akan menemukan kesaksian-kesaksian yang lebih dalam atau syahadat-syahadat yang lain yang belum pernah terungkap. Maka di dalam Hasanah Jawa ada yang mengatakan layang kalimosodo atau
pendalaman 5 syahadat di dalam dunia spiritual. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.